Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, sebelumnya apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah, ya. Semuanya sudah mengisi absen yang sudah Ibu kirim di Google Classroom? Oke, ada yang belum join? Ada yang belum join? Oke, sudah join semua ya. Kalau udah join semua, bisa Ibu mulai. Siap untuk menerima pelajaran hari ini ya. Oke, sebelum itu Ibu kemarin sudah ngasih materi di Google Classroom berupa PPT. Sudah dibaca apa belum? Ayo Nisfa, Lia sudah baca Lia? Oke. Oke, kalau memang sudah baca, kira-kira apa sih materinya yang sudah Ibu kirim lewat Google Classroom itu? Nah, benar. Mungkin kalian waktu SMP, SMA, SMP, waktu SMA kelas 1, kelas 2 pernah mendapatkan materi matriks? Belum pernah? Belum, oke. Jadi Ibu tampilkan dulu PPT-nya ya. Oke, tadi sudah berdoa. Sebelum Ibu ke sini sudah berdoa. Oke, alhamdulillah kalau sudah. Oke, bentar ya. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Oke, di sini ada yang namanya matriks. Nah, sebelum kita lanjut ke inti pembahasan, kita di sini lihat dulu ya daftar isinya. Ada cover, ada motivasi, ada pendahuluan, ada sejarah, materi dan contoh soal, tugas, dan juga penutup. Oke, di sini ada motivasi. Pendidikan adalah tiket ke masa depan hari esok, dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Setelah kita lihat motivasi, kita lihat kompetensi intinya ya. Kalian bisa baca sendiri, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Pasti di sini agama Islam semua. Yang kedua, mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan,
Gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan juga proaktif. Dan yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Ini untuk KD-nya. Di sini ada indikator. Yang pertama ada jujur dalam menjawab soal latihan matriks. Ibu mau kalian semua belajar untuk hari ini kalian bisa bersikap jujur, bersikap disiplin. Nah, oke. Setelah pendahuluan sudah, kita masuk ke sejarah. Coba bisa dibaca, Lia, bisa dibacakan sejarahnya, Lia? Halo, Lia. Lia, Ninis, yang lainnya bisa baca sejarah. Halo, Ninis, Lia. Bisa bacakan ya sejarah yang sudah Ibu kasih tentang matriks? Oke, bentar. Ini, ayo coba lihat dibaca. Ya, sudah terlihat lagi? Sudah terlihat lagi apa gimana, Lia? Sudah? Oke, terima kasih Lia udah baca yang sejarah tadi. Kita lanjut ke beberapa yang akan kita bahas pada hari ini. Sudah ganti PPT-nya? Sudah ganti? Oke, bentar. Oke, di sini kita akan bahas tentang matriks, pengertian matriks, pemodelan matriks, jenis-jenis matriks, dan juga operasi matriks dan transpose. Tapi untuk hari ini kita hanya belajar mengenai pengertian matriks, pemodelan matriks, dan juga jenis-jenis matriks. Nah, sini kita perhatikan dulu tentang matriks. Perhatikan tabel absensi siswa kelas 10 bulan September 2020. Di sini ada nama siswa, Anis, Cika, Santi, dan di sini juga ada keterangannya ya, sakit, izin, alfa. Coba lanjut dulu. Nah, jika judul baris dan kolom dihilangkan, kita lihat nama siswa ke bawah itu adalah judul baris.
Jadi itu judul baris, bukan baris. Kalau sakit izin alfa, nama siswa ke kiri, ke kanan, itu judul kolom. Kalau nama siswa ke bawah itu judul baris. Sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Maka terbentuklah susunan bilangan sebagai berikut. Tadi ada 0, 1, 3, 1, 2, 0, dan 5, 1, 1. Kalau tadi judul baris dan judul kolomnya dihilangkan, maka terbentuklah seperti ini. Nah, seperti inilah yang dinamakan matriks. Nah, lanjut. Di sini ada pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, berbentuk persegi panjang dibatasi oleh tanda kurung biasa. Nah, kurung biasa itu seperti itu atau kurung siku-siku. Jadi banyak sekali kadang anak-anak SMA membuat kurung siku-siku itu kurung kurawal itu. Yang ada melungker di tengah, ya itu kurung kurawal. Tapi kalau matriks, kita pakai kurung siku-siku. Lanjut, banyaknya baris dan kolom pada matriks disebut ordo atau ukuran. Dan pelabelan matriks menggunakan huruf kapital. Setiap angka yang terdapat di dalam sebuah matriks disebut elemen unsur. Cara membaca matriks yaitu dengan mendahului baris, kemudian kolom. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk umum. Elemen matriks A, IJ, susunan bilangan atau nilai AIJ, bilangan real atau kompleks, ukuran matriks, jumlah baris M, jumlah kolom N. Ordo atau ukuran matriks M kali N. Elemen-elemen diagonal A11, A22 sampai ANN. Kita bisa lihat di situ contohnya ada A11, A22, A13, A1N. Paham? Sampai sini paham atau ada yang perlu ditanyakan? Oke, baik. Kalau sudah paham kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lihat contoh berikut. Matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4. B sama dengan 5, 6, 7, 8. Nah, kalau 5, 7, 6, 8 itu ke bawah, itu kolom. 5, 7 kolom 1, 6, 8 kolom 2. Lanjut ke arah kanan, 5, 6 itu baris ke 1, 7, 8 itu baris ke 2. Ada yang bingung? Ada yang masih bingung? Adi bingung, Adi? Tidak, oke. Nah, ini ada keterangannya. A21 artinya matriks A baris kedua dan kolom ke-1, yaitu, nah kita lihat matriks A, kita lihat matriks A baris kedua. Nah, baris kedua berarti 3 dan 4 itu baris yang kedua. Dan kolom ke-1, kita lihat 1, 3 itu kolom ke-1. Tadi baris kedua kolom ke-1 yaitu 3. Oke, lanjut. 1, 2, 3, 4 merupakan elemen unsur dari matriks A. Coba Lia, elemen unsur dari matriks B apa saja, Lia? Oke, berarti sudah paham ya? Oke. Selanjutnya 5, 6, 7, 8 merupakan elemen unsur dari matriks B. Nah, matriks A dan B berordo 2 kali 2, baris 1, baris 2, kolom 1, kolom 2. Nah,
Sekarang kita lanjut pemodelan matriks. Selain bisa membaca matriks, kita juga harus bisa menyajikan data ke bentuk matriks. Contoh, berikut disajikan tabel penjualan tiket bus. Nah, tujuan Malang Surabaya. Hari ke-1, 2, 3. Di situ tujuan Malangnya hari ke-1 20 tiket. Hari kedua 25, hari ketiga 31. Surabaya hari pertama 7, hari kedua 33, hari ketiga 43. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Untuk menyajikan data ke bentuk matriks yang perlu kita perhatikan adalah kota tujuan dan penjualan tiketnya, dan jangan lupa tanda kurungnya. Tanda kurungnya terserah, mau tanda kurung biasa atau kayak tadi tanda kurung siku-siku. Nah, hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, tujuan Malang, tujuan Surabaya. Coba Ninis. Halo Ninis. Nisfa, Sulastri ada? Adi ada, Adi? Oke, lanjut wes. Nah, 20, 25, 31 atau tujuan Malang Surabaya itu adalah baris. Nah, tujuan Malang itu baris ke-1, tujuan Surabaya itu baris kedua. Nah, hari ke-1, hari kedua, hari ketiga itu kolom. Kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Oke, lanjut. Sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang masih bingung atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris. Yang kedua ada matriks kolom, ketiga matriks persegi, matriks nol, matriks diagonal, matriks identitas, dan matriks segitiga. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang terdiri dari satu baris saja. Nah, di situ sudah terdapat contohnya. Matriks A sama dengan 1, 2, 3. Berarti itu hanya satu baris. Itu dinamakan matriks baris. Yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Kalau yang pertama ada matriks baris berarti terdiri satu baris. Kalau kolom berarti satu kolom. Oke, yang ketiga, matriks persegi. Matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Contoh, di sini ada 0, 1, 2, 3. Diagonal sampingnya ada, diagonal utamanya ada 2 kali 2. Nah, oke, selanjutnya matriks 0. Matriks yang semua elemennya 0 dan tidak dibatasi persegi. Contohnya, nah berarti matriks 0 ini adalah matriks yang elemen unsurnya yang di dalamnya itu semuanya 0. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya, yang kelima yaitu matriks diagonal. Matriks yang semua elemennya 0 kecuali elemen diagonal utama. Contoh, 2, 0, 0, 5. Paham ya? Sampai sini paham? Baik. Oke, yang keenam ada matriks identitas. Matriks persegi yang diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya 0. Contoh, nah di sini ada 1, 0, 0, 1. Diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya 0. Kalian pasti sudah paham dilihat dari contoh tersebut. Nah, untuk yang ketujuh ada matriks segitiga. Matriks persegi yang elemen bawah atau elemen atas diagonalnya bernilai 0. Nah, di situ kita bisa lihat contohnya yang segitiga bawah, segitiga atas. Matriks persegi yang elemen bawah atau elemen atas diagonalnya bernilai 0.
Oke, selanjutnya yaitu transpose matrix. Transpose dari matriks A berordo M kali N adalah sebuah matriks A berordo N kali M yang disusun dengan proses sebagai berikut. Nah, jadi transpose matrix itu ada beberapa proses. Yang pertama, baris pertama matriks A. Nah, di sebelah kanan itu ada contohnya. Di sini ada langkah-langkahnya. Pertama, baris pertama matriks A ditulis menjadi kolom pertama dalam matriks A, A transpose. Nah, baris pertama menjadi kolom pertama kalau mau ditransposkan. Jadi di sini baris pertama berapa? 1, 2. Kalau A transposnya berarti di kolom pertama 1, 2. Nah, baris kedua matriks A ditulis menjadi kolom kedua dalam matriks A transpose. Jadi baris kedua 3, 4 menjadi kolom kedua yaitu 3, 4 ke bawah seperti itu. Nah, yang ketiga, baris ketiga matriks A ditulis menjadi kolom ketiga dalam matriks A transpose dan demikian seterusnya. Dan yang keempat, baris ke M matriks A ditulis menjadi kolom ke M dalam matriks A. Sampai sini paham? Ada yang ditanya, Husnul? Oke, baik. Kalau tidak ada, silahkan kalian eh, kerjakan. Nah, kerjakannya bareng-bareng saja ya. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Kita kerjakan ya soal nomor 2 ya. Oke, sebutkan jenis-jenis matriks berikut ini. Matriks yang pertama, matriks A 258, matriks B 213. Siapa coba yang bisa? Matriks A itu matriks apa? Matriks yang hanya terdiri satu baris. Berarti matriks apa? Lihat, bisa lihat? Oke, nggak apa-apa. Husnul bisa, Husnul? Ya, tidak apa-apa. Nah, jelaskan lagi ya. Kalau matriks yang terdiri hanya satu baris, seperti matriks A ini, berarti dinamakan matriks baris. Paham? Paham ya? Kalau seperti yang matriks B, itu hanya satu kolom, berarti dinamakan matriks kolom. Oke, pinter. Kalau satu baris, kalau hanya terdiri dari satu baris, matriks baris. Kalau hanya terdiri satu kolom, matriks kolom. Oke. Oke. Sampai sini ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Yang lainnya? Oke, yang lainnya sudah? Sudah paham semua? Oke, terima kasih. Cukup sekian sampai sini dulu pertemuan kita hari ini dan jangan lupa LKPD yang Ibu share, yang Ibu kirim, yang sudah Ibu kirim di Google Classroom, kalian buka lalu kerjakan ya. Halo. Oke, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita bahas LKPD dan bahas materi selanjutnya. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.